Halo kelas, kembali lagi bersama tclass.id. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai salah satu marketing action dalam digital marketing ya. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah mendapatkan email promosi? Biasanya apa yang teman-teman lakukan pada email promosi tersebut? Dibuka atau enggak? Oke, jika dibuka, kenapa teman-teman buka emailnya? Apakah penasaran? Apa yang membuat teman-teman penasaran? Jika tidak dibuka, kenapa? Atau bahkan jangan-jangan langsung di-report spam ya? Nah, jika kita sebagai seorang marketer, bagaimana sih caranya agar email campaign yang kita kirimkan kepada pelanggan tidak langsung masuk ke folder spam mereka? Nah, mau tahu lebih lanjut? Yuk, simak penjelasan Ibu berikutnya. Selamat belajar! Hari ini kita akan belajar bersama mengenai email marketing. Jadi, nanti kita akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah apa itu email marketing, kemudian email marketing tools, kemudian membuat email list, tentang legal requirements, kemudian juga email campaign planning, dan measuring the campaign. Nah, apa itu email marketing? Email marketing adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam digital marketing tools. Jadi, ini memungkinkan marketer dapat berkomunikasi dengan pelanggannya secara personal melalui media digital yang diterima secara universal. Kuncinya adalah bagaimana teknik pendekatan kepada para pelanggan. Jadi, kita harus bisa membuat pesan-pesan ini relevan dan menarik bagi semua audiens yang ditargetkan. Jika emailnya terkesan spam, maka biasanya pelanggan cenderung akan mengabaikan email tersebut. Nah, penggunaan email marketing itu juga harus didasarkan pula pada pemikiran tentang menghormati hak privasi pelanggan, melindungi merek bisnis, dan mempertahankan value proposition dari waktu ke waktu. Karena sangat mudah bagi pelanggan untuk berhenti berlangganan. Ya, jadi untuk itu perlu adanya maintain email marketing. Selanjutnya, email marketing juga merupakan perpaduan dari kecerdasan pemasaran dan teknik penulisan. Bentuk paling sederhananya itu adalah mengirimkan promosi produk atau layanan, atau meminta pelanggan untuk klik suatu tautan atau ajakan untuk bertindak yang disebut call to action. Nah, email marketing ini tidak melulu pada mengirimkan katalog atau promosi produk, ya, tetapi juga dapat digunakan untuk mempertahankan keterlibatan konsumen, memperkuat persepsi merek, dan menambah kredibilitas bisnis. Kemudian, email marketing juga merupakan media komunikasi yang sangat hemat biaya, sehingga bila digunakan secara efektif, maka akan memberikan laba atas investasi atau ROI yang sangat baik. Selanjutnya, email marketing tools. Kendala dari penggunaan email marketing secara tradisional itu adalah apabila email dikelola secara manual oleh marketer. Jadi ketika data pelanggan itu sudah semakin banyak, maka biasanya marketer itu kewalahan untuk menggunakan email marketing. Nah, apabila tidak dicari solusinya, maka email marketing menjadi tidak efektif. Untuk itu, solusinya biasanya menggunakan software, atau misalnya software yang bisa dijalankan di server sendiri, atau software as a service, atau SaaS gitu ya, yang biasanya ditawarkan oleh online service provider. Dengan menggunakan sistem tersebut atau software tersebut, dapat memungkinkan marketer untuk mengelola daftar email, membuat template desain email yang menarik, dan yang terpenting itu dapat melacak email campaign yang sudah dilakukan. Kemudian, berikut ini adalah beberapa fungsi email yang dibantu dengan software. Yang pertama adalah easy to use tools. Ya, jadi artinya penggunaan template email itu mudah dan menarik.
ya, jadi sudah ada template-nya, tinggal menggunakan. Kemudian testing tools, artinya untuk dapat mengecek email dan membantu melewati spam filter utama. Kemudian tracking tools, di sini artinya untuk melihat seberapa banyak pelanggan yang mengabaikan email kita, seberapa banyak pelanggan yang membuka email kita, dan juga bisa melihat seberapa banyak pelanggan yang merespon email kita. Dan yang terakhir adalah personalization tools. Di sini membuat kita dapat memodifikasi konten secara dinamis kepada target pelanggan secara spesifik dalam list yang telah kita miliki. Selanjutnya, berikut ini adalah tentang Customer Relationship Management. Jadi, pada prinsipnya adalah bagaimana cara menjaga dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, selalu memastikan pelanggan senang atau puas dengan pelayanan kita, dan juga menjaga hubungan personal yang berkelanjutan. Contohnya, jika kita menyimpan database pelanggan, termasuk dengan daftar barang atau jasa yang dibelinya, atau juga tentang apa yang mereka lihat atau cari di web kita, seberapa sering pelanggan tersebut mengunjungi web kita. Nah, jika hal tersebut dihubungkan dengan rincian data demografis pelanggan yang relevan, kemudian dengan menggunakan teknologi CRM, maka kita dapat melacak dan mengantisipasi apa yang mungkin diminati oleh pelanggan tersebut. Nah, hasilnya adalah pemasaran yang relevan dan tepat sasaran yang kemungkinan besar akan menghasilkan konversi. Kemudian, dalam hubungannya dengan email marketing, jadi CRM ini dapat membantu mengelompokkan database konsumen ke dalam berbagai list sesuai dengan kebutuhan. CRM juga dapat membantu kita untuk fokus pada marketing campaign sesuai dengan target yang telah kita tentukan, sehingga dapat meningkatkan rasio respon dari pelanggan. Kita juga dapat menyesuaikan penawaran email dengan riwayat pembelian dari pelanggan, sehingga penawaran melalui email yang kita kirimkan kepada pelanggan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, tentang building email list. Pada prinsipnya, pelanggan itu tidak akan menanggapi email yang diterimanya jika isi email tersebut terkesan acak. Sehingga di sini kita perlu membuat daftar pelanggan yang ingin atau bersedia menerima email marketing dari kita. Caranya bisa dengan membagikan visitor komen atau customer komen atau guest komen setelah konsumen membeli produk atau layanan kita. Di saat kita meminta pelanggan untuk mengulas pengalamannya dalam menggunakan produk atau layanan kita, sekaligus memberikan saran ya. Nah, di sana juga mencantumkan email dengan keterangan bersedia dikirimkan email marketing. Tetapi juga perlu dicantumkan juga opsi keberatan. Kalau misalnya tamunya keberatan gitu tinggal dicentang. Nah, seperti itu ya untuk menjaga privasi konsumen. Kemudian yang paling mudah itu adalah melalui website. Jadi ajak pelanggan untuk mengikuti informasi terbaru dari bisnis kita itu dengan mengisi email pelanggan atau menautkan ke link registrasi. Kemudian mengkonfirmasikan ke pelanggan bahwa mereka bersedia untuk menerima email marketing dari kita. Jika mereka menyukai produk atau layanan atau konten kita, maka mereka itu akan dengan mudah untuk mendaftarkan emailnya agar dapat memperoleh informasi terbaru tentang bisnis kita. Jika mereka keberatan, biasanya mereka cukup tidak mengisi link registrasi atau tidak menuliskan emailnya. Nah, ini itu disebut soft opt-in dan perlu diingat juga bahwa dalam email marketing itu yang kita kirimkan ke pelanggan, kita juga perlu mencantumkan link atau cara untuk berhenti berlangganan. Jadi jika mereka mau, mereka tinggal mengikuti link tersebut untuk misalnya meng-unsubscribe email dari kita. Selanjutnya mengenai legal requirements. Nah, di beberapa negara, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, itu terdapat undang-undang anti-spam. Jadi undang-undang ini itu melindungi konsumen dari banyaknya serbuan email spam. Nah, misalnya pada tahun 2013 itu kan dari data laporan statistik spam Kaspersky Lab,
itu terdapat 68,3% spam email, turun dari data paling tinggi yaitu tahun 2007 di mana spam email seluruh dunia itu mencapai 95%. Gitu ya. Jadi agar email marketing yang kita berikan kepada pelanggan tidak menjadi spam email dan tidak melanggar hukum, maka kita perlu melakukan personifikasi email dan mengikuti ketentuan-ketentuan seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Ya, di antaranya untuk legal requirement ini adalah misalnya sumber email harus dapat dilacak, kemudian subjek email tidak boleh menipu, kemudian juga tercantum alamat pos atau profil perusahaan di dalam email. Kemudian spam itu terjadi mungkin karena ada konten kita yang diidentifikasi sebagai spam atau karena email pelanggan itu telah di-setup sedemikian rupa untuk men-screening adanya spam dan langsung mengarahkan email kita ke folder spamnya. Masalahnya adalah apabila kita sudah mengikuti berbagai prosedur tetapi email kita masih dikategorikan ke dalam spam. Nah, itu masalahnya seperti itu. Nah, untuk itu jika kita menggunakan software, maka kita perlu melakukan uji konten terlebih dahulu dengan software tersebut. Apakah ada yang dapat diidentifikasi sebagai spam? Jika ada, kemudian perbaikilah konten sehingga tidak teridentifikasi sebagai spam. Kemudian selanjutnya email yang kita dapatkan itu sebaiknya didapatkan dengan cara yang baik ya. Jadi jika mendapatkan data email dari pihak ketiga misalnya, maka pastikan data email tersebut valid sesuai dengan IP yang valid dan juga dari pihak yang memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya, berikut ini adalah 3 format email marketing yang perlu diketahui. Yang pertama adalah basic plain text form. Ya, jadi di sini semua pelanggan akan mudah untuk membaca email marketing yang kita kirimkan karena berupa teks, tetapi tampilannya memang kurang estetis. Kemudian yang kedua, rich text format. Jadi di sini kita dapat memodifikasi tampilan email yang akan kita kirimkan kepada pelanggan, misalnya merubah ukuran font, warna, kemudian menjadikan bold atau italic, kemudian juga memungkinkan pelanggan untuk mengklik link atau tautan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah HTML email. Jadi pada dasarnya membuat salinan email kita sama seperti web, lengkap dengan gambar, link, atau tautan, dan lain sebagainya. Gambar itu biasanya tidak di-attach ke dalam email, tetapi biasanya ditarik dari server web saat email dilihat. Email HTML ini dapat dikaitkan dengan tampilan dan nuansa situs web kita. Nah, hal ini dapat memberikan kontinuitas yang konsisten setiap pelanggan yang mengklik link yang diarahkan ke halaman situs web kita. Tapi kelemahannya adalah karena HTML email ini mengandung gambar-gambar, jadi banyak pelanggan yang memprotek emailnya dari adanya email masuk berupa gambar, sehingga email marketing dari kita bisa menjadi auto spam bagi pelanggan tersebut. Sampai ketika mereka menginginkan email marketing dari kita, maka mereka harus merubah dulu setting emailnya. Nah, untuk itu perlu dipastikan dua hal ya. Yang pertama, memastikan bahwa pesan email kita berfungsi meskipun tanpa gambar. Caranya adalah dengan memastikan proposisi value dan call to action yang kita uraikan sudah jelas dalam teks email. Kemudian yang kedua, mendorong pembaca untuk mengizinkan pengiriman gambar dari alamat email kita dalam pengiriman email marketing ke depannya. Berikutnya adalah merencanakan email campaign. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah harus fokus pada konten yang bagus. Ya, jadi memang desain email itu penting, tetapi paling utama itu adalah membuat konten email yang menarik bagi pelanggan. Email yang panjang seperti surat penjualan gitu ya, itu cenderung kurang efektif. Ya, tapi memang sih tergantung dari bisnis dan tipe pelanggan kita juga. Tapi biasanya sebagian besar itu menganggap bahwa email tersebut cenderung kurang efektif.
Kemudian di sini juga harus menggunakan analisis yang tepat ya untuk melihat preferensi pelanggan dalam menerima email dan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian kita juga perlu menguji konten secara teratur. Nah, hal ini untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jadi modifikasi atau perubahan itu diperlukan jika konten email marketing dirasa kurang efektif. Selanjutnya, pastikan call to action yang diberikan tepat dengan bahasa yang tepat. Kemudian juga perhatikan seberapa sering atau frekuensi kita mengirimkan email kepada pelanggan. Jika terlalu sering, mungkin akan mengganggu privasi pelanggan dan mengarahkan untuk meng-unsubscribe email kita. Jika terlalu jarang, maka kita akan kehilangan radar pelanggan ya, dan ia mungkin akan menjadi konsumen loyal di produk atau layanan yang lainnya. Untuk itu, perlu analisa yang kuat tentang tipe pelanggan kita, preferensi mereka, dan juga kebutuhan mereka. Kemudian, apabila ada pelanggan yang meng-unsubscribe email kita, maka perlu kita cari tahu apa penyebabnya atau alasannya. Apakah karena konten kita yang tidak menarik, atau mereka sudah merasa terganggu dengan email dari kita, atau alasan yang lainnya. Ya, cari tahu juga apa alasannya dan kemudian segeralah melakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, belajar dari inbox sendiri. Ya, jadi kita dapat mempelajari banyak hal tentang apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil atau bahkan apa yang gagal ya. Jika kita melihat lebih dekat ke kotak inbox kita sendiri. Dilihat apakah ada respon dari pelanggan, berapa banyak yang merespon, kemudian apakah ada informasi lainnya dari pelanggan, berapa yang meng-unsubscribe dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang email design. Jadi pastikan template email kita tergradasi dengan baik ya, artinya bekerja dengan baik tanpa gambar. Kemudian uji template secara menyeluruh pada banyak platform, gunakan software penguji yang sesuai. Nah, dalam membuat desain email, pikirkan satu tampilan paling atas. Jadi kayak kalau orang baca koran itu kan ditekuk jadi dua ya, dilipat jadi dua gitu ya. Nah, yang bagian atas itu dibaca terlebih dahulu sebelum men-scroll ke bawah ya. Nah, biasanya itu kan dibaca dulu yang bagian atas. Jadi buatlah yang menarik gitu ya. Jangan serta-merta meminta seolah-olah meminta kepada pelanggan untuk membaca keseluruhan email. Nah, jadi asumsikan bahwa pelanggan itu akan tertarik membaca keseluruhan email apabila tampilan email bagian atas itu menarik bagi mereka. Jadi gunakan teknik pemberian penawaran khusus yang sayang untuk dilewatkan pada bagian atas tersebut sehingga pelanggan menjadi tertarik untuk terus melanjutkan membaca email kita. Kemudian sampaikan hal-hal yang menarik, yang unggul ya, yang dapat menggoda perhatian pelanggan di email bagian atas tersebut sebelum menjelaskannya secara lebih detail di email bagian bawah. Nah, tipsnya adalah libatkan pembaca dengan beberapa baris pertama, kemudian coba bujuk mereka untuk melanjutkan membaca. Nah, dalam mendesain email itu harus mencerminkan identitas dan merek perusahaan ya. Upayakan desain email itu memiliki ciri khas dan konsisten. Hal ini itu untuk menimbulkan memori di pikiran pelanggan. Hindari menggunakan lampiran dalam email dan kurangi gambar, suara, maupun efek-efek yang lainnya. Karena apabila konsumen kita mengisikan emailnya dengan email kantor misalnya, maka kreativitas kita tersebut ya akan langsung tereject dan masuk ke dalam spam. Biasanya email kantor itu hanya mentoleransi email dalam bentuk teks saja. Nah, sebagai gantinya kita dapat menautkan konten email kita dengan link yang dapat diklik oleh pembaca yang langsung terkoneksi dengan landing page atau website kita, di mana nanti pelanggan akan memperoleh banyak informasi, termasuk misalnya mengunduh lampiran jika mereka mau. Nah, ini adalah alternatif sederhana, efektif, dan lebih ramah daripada melampirkan file ke ribuan pelanggan tanpa mereka memintanya. Selanjutnya, bagaimana caranya menulis email yang dahsyat ya. Jadi berikut ini adalah tips-tipsnya. Yang pertama, harus langsung terlihat jelas bahwa email tersebut dari kita.
Kemudian gunakan nama perusahaan atau merek kita dalam hal email dari, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun baris subjek email. Gunakan subjek yang menarik atau memikat pelanggan yang dapat mengarahkan mereka untuk mengklik membuka email dari kita. Kemudian pada bagian utama konten, gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pelanggan. Selanjutnya, pastikan proposisi value dan call to action-nya jelas. Kemudian pastikan key elemen termasuk web link ya dalam email mudah untuk diakses atau mudah untuk diklik dan tampak menonjol. Selanjutnya, buat teks tetap dalam bentuk singkat atau pendek dan kuat. Jadi hindari paragraf yang panjang ya. Kemudian jaga agar nada email kita terkesan ramah dan mudah untuk didekati. Kemudian libatkan pembaca secara personal sesuai dengan preferensi mereka. Baca ulang email yang telah disusun sebelum dikirimkan ke pelanggan dan minta teman atau rekan untuk mengkoreksinya. Bacalah dalam bentuk teks biasa maupun dalam bentuk HTML. Pastikan konten email telah akurat, perhatikan tanda baca, penggunaan ejaan, dan lain-lain, serta pastikan tidak ada typo. Yang terakhir, ketika kita sudah siap mengirimkan email, baca email sekali lagi sebelum kita klik kirim. Selanjutnya, tentang email delivery. Jadi, kita harus memastikan mengirimkan email ke daftar atau list pelanggan yang telah kita kelompok-kelompokkan sebelumnya. Nah, sebelum itu, cobalah untuk mengirim tes email ke akun pribadi atau akun tes kita sendiri untuk melihat bagaimana tampilan email pada penerima email dan memastikan semua tampak seperti yang kita harapkan. Baru kemudian kita kirimkan email tersebut ke para pelanggan kita. Selanjutnya, jaga selalu email list tetap clean. Ya, artinya kita berusaha untuk selalu memfasilitasi permintaan pelanggan yang menginginkan unsubscribe dari email marketing kita. Memang hal ini dapat disetting otomatis oleh sistem atau jika menggunakan software ya, tetapi perlu kita pantau perkembangannya. Apalagi jika misalnya ada kemungkinan untuk melakukan unsubscribe melalui sosial media yang tidak tercover oleh software atau automatic system. Selanjutnya, apabila kita masih memiliki daftar email pelanggan dalam jumlah yang sedikit dan tidak menggunakan bantuan software untuk mengirimkan email kepada pelanggan, maka gunakanlah BCC dalam mengirimkan email ke pelanggan kita. Jangan menggunakan to, ya seperti biasa kita mengirimkan email. Karena jika kita menggunakan to, ya alamat email pelanggan kita itu bisa dilihat atau terbaca oleh semua pelanggan ya, dan itu berarti bahwa kita melanggar privasi pelanggan kita. Selanjutnya, mengukur campaign. Perlu menganalisis kegiatan campaign marketing yang sudah kita lakukan. Hal ini dapat kita gunakan sebagai informasi langkah apa yang akan kita gunakan di masa depan. Nah, kita dapat menggunakan marketing tools untuk menganalisa hal-hal seperti berikut ini ya. Misalnya, berapa banyak orang yang membuka email yang kita kirimkan, kemudian link apa yang biasanya diklik oleh pelanggan, berapa persentase orang yang membuka email kita dan mengklik tautan, berapa jumlah orang yang tidak membuka email yang kita kirimkan, kemudian juga apa jenis email yang memiliki konversi terbaik, apa jenis email yang sering terpental atau menjadi spam, kemudian juga berapa banyak orang yang mengunsubscribe email marketing kita, email siapa saja atau provider mana yang memblokir email marketing kita, dan juga misalnya seberapa sering serangkaian email dibuka oleh pelanggan tertentu. Selanjutnya, menargetkan campaign. Jadi, semakin banyak data spesifik yang kita miliki terkait dengan pelanggan kita, maka kita akan lebih mudah menargetkan email marketing sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan kita. Kemudian, menguji teknik.
Ya, jadi di sini gunakanlah dua versi email untuk mengkomunikasikan pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian, analisalah bagaimana penerimaan dari pelanggan. Selanjutnya, gunakan penerimaan pelanggan yang paling baik untuk menyebarkan email kepada keseluruhan pelanggan dalam list kita, sehingga email marketing yang kita lakukan menjadi lebih efektif. Berikut ini adalah contoh studi kasus ya mengukur keberhasilan email Simon Bowker, Managing Director Teradata eCircle UK. Dari penelitian yang dilakukan eCircle menunjukkan bahwa kombinasi display dan email marketing campaign itu secara signifikan meningkatkan ingatan tentang iklan dan kecenderungan untuk membeli. Kontak pertama dengan pelanggan baru adalah hal yang sangat penting, sehingga subjek dan penawaran awal harus dibuat semenarik mungkin agar pelanggan nyaman untuk membaca email marketing yang kita kirimkan. Personalisasi email sesuai dengan preferensi dan karakter dari target pelanggan. Kemudian juga lakukan segmentasi pelanggan dengan tepat dan gunakan email yang spesifik untuk menyasar mereka sehingga dapat meningkatkan rasio konversi. Kemudian uji dua versi email dan lihat mana versi yang paling baik dan paling efektif untuk diterapkan. Selanjutnya, lihat berapa banyak pelanggan yang mengklik website kita dari email marketing yang kita kirimkan. Yang dianggap rendah adalah apabila rata-rata rasio kliknya di bawah 5%. Untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan misalnya, yang pertama, mensegmentasikan database ke dalam kelompok sasaran yang lebih sesuai. Kemudian yang kedua, memastikan mengirimkan konten yang relevan kepada pelanggan sesuai dengan target atau sasaran. Nah, metrik utama dari semua email campaign adalah rasio konversi, artinya berapa jumlah pelanggan yang melakukan pembelian, pengunduhan, atau pendaftaran dibandingkan dengan volume email yang dikirimkan. Selanjutnya, lakukan analitik email campaign. Hal ini untuk menilai dengan tepat di mana tahap kita saat ini dan mendapatkan pemahaman terbaik tentang bagian mana yang perlu kita tingkatkan. Secara umum, analitik ini harus meliputi strategi, segmentasi dan personalisasi, layout dan konten, list growth, otomatisasi dan efisiensi, dan analisisnya. Analisa lebih lanjut adalah tentang perilaku pelanggan untuk click-through rates, ya, jumlah pendapatan dan pesanan dari campaign dan juga conversation rates. Informasi yang diperoleh dari analitik package kemudian dimasukkan ke dalam database dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan campaign di masa mendatang. Misalnya, jika kita mengidentifikasikan pelanggan yang telah mengklik campaign kita tetapi belum melakukan pembelian, maka kita dapat menargetkan pelanggan-pelanggan tipe ini dengan memberikan promosi yang menarik atau promosi yang sayang untuk dilewatkan. Selanjutnya, mengenai masa depan email marketing. Ya, seorang marketer harus benar-benar berkonsentrasi pada apa yang terjadi sekarang dan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan kita saat ini. Marketer harus dapat memanfaatkan semua alat pemasaran seperti advanced email application, kemudian web analytics, social media, social commerce, recommendation engines, mobile application, dan lain sebagainya. Karena ternyata tidak banyak marketer yang memahami hal ini. Kemudian, proses memahami pelanggan untuk mendukung interaksi yang bernilai akan mengembangkan teknik kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga transisi kita ke masa depan menjadi tampak natural. Selanjutnya, keberadaan seluler atau mobile phone yang memudahkan pelanggan untuk membuka email kapanpun dan dimanapun, membuat email campaign menjadi tetap terlihat prospek di masa depan.
Terlebih dengan adanya sosial media yang semakin familiar bagi konsumen ya, akan menjadi sarana untuk dapat mengintegrasikan email campaign dengan sosial media campaign sehingga dapat meningkatkan akurasi atau keefektifan marketing tools yang digunakan. Nah, kemudian data juga akan tetap menjadi hal utama dalam dunia digital. Seberapa detail kita mengumpulkan data pelanggan, maka hal ini akan sangat membantu kita dalam menentukan sasaran marketing campaign yang tepat. Berikut ini adalah referensi buku yang Ibu gunakan untuk menjelaskan materi tadi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, jadi seperti itu ya pembahasan kita hari ini terkait dengan email marketing. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran tclass.id berikutnya. See you!